الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini yang tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita meluruskan niat-niat kita di dalam menghadiri majlis ilmu agar benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala kita ingin mendapatkan ilmu dan semoga ilmu itu bermanfaat bagi kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tempat-tempat dan waktu yang kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir saya bahas adalah yaitu salah satu dari tempat yang dianjurkan kita memperbanyak membaca kalimat tauhid adalah ketika wukuf di Arafah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna ashiyata Arafah. Yang paling afdal aku ucapkan, aku dan para nabi-nabi sebelum aku pada siang hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini yang paling dianjurkan sambil berdoa diselingi dengan memperbanyak kalimat tauhid ini di hari Arafah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan insyaallah pembahasan kita pada hari ini kita lanjutkan pada nawaqid la ilaha illallah. Pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam banyak ibadah kita ada pembatalnya. Ada pembatal wudu, benar ya? Ya, ada pembatal sholat, ya. Ada pembatal puasa, ada pembatal ibadah haji, ya. Maka dalam akidah pun demikian. Dalam keyakinan, dalam tauhid kita ini ada juga yang membatalkannya. Kalau seorang tidak memperhatikannya, tidak menjaganya, bisa jadi ada satu ucapan atau perbuatan yang tanpa dia sadar telah merusak akidah tauhidnya, merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya kita itu belajar, kita mengetahui agar kita lebih berhati-hati. Ya, kadang-kadang ada orang bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasulullah SAW. Ya, itu salah satu contoh.
Ya, candaan-candaan yang dapat merusak akidah atau menggugurkan amal kita. Bahkan Al-Quran menyebutkan tentang majelis Rasulullah SAW ketika beliau sedang menyampaikan ilmunya, itu tidak boleh mengangkat suara. Dikhawatirkan mengangkat suara di hadapan Nabi SAW akan menggugurkan amal ibadahnya orang itu. Ya, hanya mengangkat suara. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas insyaallah tentang nawaqid, itu pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Nawaqid itu jamak dari naqid. Naqid itu artinya al-mufsid al-mubtil. Naqid artinya yang merusak dan yang membatalkan. Nawaqidul wudu artinya pembatal-pembatal wudu, perusak-perusak wudu. Yang wudunya sudah sempurna dirusak, ya dibatalkan. Nah, ada pembatal-pembatalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan nawaqid la ilaha illallah? Nawaqid la ilaha illallah adalah mufsidatuha, yaitu yang merusak kalimat seorang yang telah diucapkan, pernyataan seorang yang telah dia ucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, tapi dirusak oleh beberapa hal yang menjadikan ucapannya, i'tiqadnya, keyakinannya rusak. Ini yang disebut dengan nawaqid la ilaha illallah, ay mufsidatuha, ya, yang merusak la ilaha illallah. Ini juga disebut dengan nawaqidul Islam, ya, perusak-perusak keislaman seorang. Ya, tidak jauh berbeda makna nawaqid la ilaha illallah dengan pembatal-pembatal Islam. Ya, kalau ada orang mengatakan ada agama yang lebih baik dari Islam, itu pembatal keislamannya. Ya. Kalau ada orang beranggapan, tapi dengan akidah, ya, dan keyakinan, bukan sekedar ucapan. Kadang-kadang orang itu mengucapkan, tapi dia tidak meyakini dalam hatinya. Ya, jadi ini yang merusak, yang sampai pada keyakinan bahwa ada agama lebih mulia dari Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Itu pun orang yang mengucapkannya dilihat, mungkin orang ini tidak ngerti, orang ini mu'allaf baru masuk Islam, dia tidak paham, itu pun harus diluruskan, bukan langsung divonis. Ya, karena mengatakan seseorang keluar dari Islam ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan mudah-mudah mengkafirkan. Sekarang anak-anak muda baru SMP, ya, wow, penguasa ini kafir. Nah, iya, penguasa kita kafir, bukan muslim itu. Karena apa? Ya, racun yang dimasuki oleh ya golongan ini yang merusak otak-otaknya anak-anak kita. Maka hati-hati pergaulan. Ya, anak-anak tidak tahu apa-apa. Yang diajarkan pertama, penguasa ini kafir, bukan Islam, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Nah, ini harus kita waspadai, harus hati-hati. Karena berbicara tentang mengkafirkan seseorang, ya, atau memasukkan seorang, mengeluarkan seorang dari keislaman, ini adalah yang pertama kali lakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasulnya, para rasulnya. Maka siapa yang dikafirkan oleh Allah taala dan rasulnya SAW, kita harus kafirkan. Ya. Karena Allah telah mengkafirkan mereka itu. Ini sekedar contoh, gambaran umum. Bahwa masalah ini masalah besar. Ya, bukan masalah yang kecil. Di antara disebutkan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah pada hakikatnya banyak. Namun disimpulkan pada 10 poin. Dan insya Allah saya akan sebutkan 10 poin ini. Kemudian kajian-kajian berikutnya kita menguraikan satu persatu. Ya,
Kita uraikan satu persatu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, ya, pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah asyirku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih untuk jin di satu tempat agar tidak terganggu dari jin ini, penghuni lembah ini, kita harus menyembelih seekor sapi. Kepalanya diserahkan kepada jin ini. Syirik apa anda kira-kira? Syirik billah. Jangankan sapi, ayam pun kalau dipotong untuk jin itu syirik. Ya. Mau bangun jembatan supaya tidak diganggu, ya. Proyek kita ini harus serahkan kepala sapi kepada penghuni dari jalan ini, jembatan ini. Ada syirik billah. Cuma banyak orang tidak ngerti, tidak paham. Bahkan kadang-kadang yang motong, yang nyembelih, yang juga beratribut agama. Bismillah, Allahu Akbar lagi, ya. Tapi untuk jin. Ya. Ini contoh, salah satu contoh kesyirikan. Salah satu contoh. Adzabah li ghairillah, menyembelih bukan untuk Allah. Ya, walaupun baca bismillah. Walaupun membaca bismillah. Hukum memakan dagingnya haram, tak boleh. Karena dia serahkan kepada tujuan utama untuk jin masalahnya. Ya, bukan untuk Allah. Maka tidak boleh dimakan. Walaupun disembelih dan membaca bismillah, haram dimakan. Ini. Kemudian contoh yang disebutkan para ulama tentang masalah ini yang lainnya adalah apa yang terjadi misalnya di zaman jahiliyah. Mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Menyembelih untuk berhala mereka. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu kepada berhala-berhala mereka. Jadi syirik billah, ya, itu ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk perbuatan. Perbuatan contoh tadi. Kalau ucapan ya banyak. Ucapan-ucapan yang membuat seorang itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeyakinan Allah punya anak, ya, jelas itu syirik pada Allah taala. Ya, dia ucapkan, ya. Dan yang lainnya. Insyaallah nanti pada perincian pembahasan ini akan ada penjelasan yang lebih dari ini. Ini sekedar secara umum. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawassalu alaihim. Yang kedua adalah seorang yang menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Dia menjadikan antara dia dan Allah ada perantaranya. Dia memohon kepada perantara ini. Ya. Lain kalau memohon pada Allah. Ya. Dia memohon kepada perantara ini tadi. Ya. Tolong minta pada Allah. Ya. Atau berikan pada aku ini dan itu. Ya. Nah, ini menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Dia memohon kepada perantara ini, dia meminta syafaat kepada perantara ini, dia bertawakal kepada perantara ini. Dan subhanallah, ada orang-orang itu naudzubillah min dzalik. Ya, yang merasa dirinya bahwa aku ini, ya, yakni sudahlah, kamu kalau butuh pada Allah taala datang pada aku. Atau sebut aku baik ketika hadir ataupun ketika tidak ada di antara kamu. Panggilnya fulan, aku butuh ini. Ini diajarkan oleh mereka ini. Guru-guru sesat ini. Naudzubillah. Ya. Jadi salni hadiran wa ghaiban.
minta pada aku, pada mereka, ajarkan murid-muridnya. Entah ketika aku hadir di depanmu atau ketika ghaib, tidak ada depanmu. Ya. Jadi jangan dikira tidak ada. Cuma mungkin kita tidak ngerti, tidak tahu. Ada ajaran ini, aliran ini. Yang menyuruh orang minta pada dia hadiran wa ghaiban. Ketika hadir ataupun tidak. Dia jadikan dirinya perantara. Dan orang pengikutnya menjadikan dia perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk yang membatalkan kalimat la ilaha illallah seorang adalah man lam yukaffir al-musyrikin. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Jelas ini musyrik. Nah, itu kan cara mereka. Ya. Dia beriman kok kepada Allah. Ya. Tapi apa misalnya? Jadi man lam yukaffir al-musyrikin au syakka fi kufrin, atau ragu kepada kekufuran mereka. Ya. Tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, artinya tidak menyatakan kufur mereka, ya. Atau ragu terhadap kekufuran mereka, atau membenarkan au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan alirannya, ya. Itu kan salah satu aliran, ya. Misalnya, ya terserah dia, ya memang terserah dia. Tapi perbuatan ini benar atau tidak, itu masalahnya. Saya kemarin dapat WA di grup, satu orang nulis, ya, tulisannya perbedaan antara, ya, Iran dan Indonesia. Masya Allah. Ya. Salah satunya, ya semua disebutkan, Iran dipimpin oleh para ulama, Indonesia ulama dipimpin oleh penguasa. Ya. Terus saya komen situ, kurang Pak. Ya. Iran negara Rafidah yang melaknat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, yang mengkafir, yang menuduh Aisyah berzina, yang melaknat Abu Bakar dan Umar, yang mengatakan sebagian besar sahabat telah kafir keluar dari Islam, yang mengatakan Al-Quran telah dirubah oleh para sahabat. Ya. Sedangkan Indonesia negerinya ahlus sunnah wal jamaah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Mereka mengakui bahwa tuduhan bahwa Aisyah berzina adalah tuduhan yang batil, karena Al-Quran telah membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan prinsip. Diam, jangan jawab. Ya. Jadi kadang-kadang orang ini ketipu. Ya. Ya, pahlawan Islam terbesar yang berani kepada Amerika, itu hebat. Ya. Padahal semua politik, ya, ini perang kemaslahatan. Ya. Ada maslahat, jangan percaya. Tapi harus ada korban memang. Namanya perang ya ada korban. Perang kepentingan. Jadi masalah akidah. Ya. Ini masalah al-wala wal bara. Masalah al-wala wal bara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini contoh. Ya. Jadi di antara pembatal-pembatal la ilaha illallah man lam yukaffir al-musyrikin. Yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang Allah mengkafirkan mereka. Rasulullah SAW mengkafirkan mereka. Bahkan Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya. Allah menyebutkan qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jelas. Qul lil musyrikin. Jelas di Quran menyebutkan demikian. Katakanlah orang-orang musyrikin kepada orang-orang musyrikin. Au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kesyirikan mereka, kepada kekufuran mereka. Ya, ini nanti ada uraiannya.
Ini baru pokok-pokoknya. Yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi. Orang yang berkeyakinan. Ini kalau soal keyakinan di hati, bukan di mulut. Kadang-kadang ada orang ucapkan, tapi hatinya tidak meyakini apa yang diucapkan. Ya, di saat dia misalnya terdesak, harus mengatakan kalimat yang tidak patut diucapkan. Tapi karena terpaksa dia takut, dia diazab, diboikot, diberi sanksi, maka dia terpaksa mengucapkannya. Tapi hati-hati tidak mengakui itu. Contoh kisah tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ketika dipaksakan untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, untuk memuji-muji patung berhala-berhala orang musyrikin, ya, beliau mengucapkan kalimat itu. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, aku telah melakukan hal ini. Kata Nabi alaihissalam, bagaimana hatimu? Kata Ammar, qalbi mutmainnun bil iman, hatiku tetap yakin dan keimananku. Kata Nabi alaihissalam, seandainya mereka ulangi perbuatan mereka, ulangi perbuatanmu. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita yang dipahami dalam poin keempat ini, beriktiqad, artinya dalam hatinya, bahwa anna hadiyah ghairi hadir Rasul SAW akmal. Dia berkeyakinan dalam hatinya bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW itu lebih sempurna dari petunjuknya Rasulullah SAW. Dia meyakini dan hatinya bahwa ada ajaran tuntunan yang lebih baik, lebih berpetunjuk daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau dia berkeyakinan adanya satu hukum yang lebih baik daripada hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dan keyakinan, ya. Bukan sekedar ucapan. Belum tentu orang ucapan itu dia yakini apa yang dalam hatinya. Tidak. Ini i'taqada, ya. Kalimat i'taqada artinya beriktikad. Ya. Di zaman Raja Habasyah Najasyi, itu disampaikan oleh sahabat tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal ketika itu dia seorang raja yang berhukum bukan dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ketika meninggal apa? Disolatkan apa tidak oleh Rasulullah SAW? Disolatkan. Ya. Padahal dia tidak berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Tapi dia beriman kepada Muhammad SAW. Ya sebagaimana diberitahukan oleh sahabat pada beliau. Ketika beliau meninggal, Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Najasyi meninggal. Kemudian beliau solatkan. Padahal dia raja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Ya. Karena tidak mampu ketika itu. Ya. Dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Ketika meninggal tetap disolatkan. Maka jangan gampangkan ngafirkan penguasa, ulil amri, bukan ulil amri, kufar itu kata mereka. Auzubillah. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang benci kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, walaupun dia mengerjakannya. Walaupun dia mengerjakannya. Tapi dia benci pada itu, ajaran itu. Ya. Jika orang yang benci kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengerjakan sesuatu itu. Tapi hatinya tidak itu, dia benci. Ya. Ini termasuk yang membatalkan la ilaha illallah orang ini. Kaman yubghidul Qur'an wa sunnah. Sebagaimana orang yang benci kepada Al-Qur'an atau sunnah, atau ada ayat-ayat tertentu yang dia tidak senang dengan ayat itu. Ya. Ada sebagian orang, ya,
Kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperolok-olokkan sesuatu yang dibawa atau dari agama Rasulullah SAW. Dibikin lelucon. Dibikin ketawaan dan candaan. Ya, memperolok-olokkan. Ya. Istahza' bi syai'in min dinir Rasul. Dia memperolok-olokkan sesuatu dari agama Rasulullah SAW. Ya. Contoh yang pertama tadi, orang yang tidak ridho, yang dia benci, misalnya dalam hal warisan, ya, tapi dia bagi warisan sesuai dengan aturan. Laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi ada dalam hati yang ini tidak benar nih. Ya. Kok tidak adil kayak gini? Ya. Dan senang. Cara warisannya Islam itu tidak benar. 2 perempuan dapat 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Walaupun dia lakukan hal itu. Ini contoh yang sebelumnya ya, biar lebih ada pendekatan pemahaman kita. Man abghadha syai'an mimma ja'a bir Rasul, dia benci kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh yang nyata masalah warisan. Ya. Itu sebagian orang, ya, tidak semua. Kemudian yang keenam tadi, orang yang memperolok-olokkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Atau ada gambaran-gambaran tentang pahala yang Allah berikan atau sanksi yang akan diberikan di akhirat, namun dia yang memperolok-olokkannya. Ya, di neraka enak kan, ada banyak. Ya, misalnya ada temannya, naudzubillah, bintang film Hollywood. Ya. Ada istihza. Ya, ini istihza namanya. Ya, memperolok-olokkan. Ya. Neraka lihat bintang film Hollywood banyak di sana, bintang film India, ya. Ini memperolok-olokkan. Naudzubillah. Kemudian yang ketujuh, pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal la ilaha illallah, sihir. Ya. Ilmu sihir, mempelajarinya, percaya pada ilmu itu, apalagi diamalkan, coba nyihir orang. Ya. Ini akan ada uraiannya, ya, tentang orang yang kekufuran, orang yang melakukan sihir ini, mempelajarinya kemudian dia melaksanakannya. Kemudian yang kedelapan, membela orang-orang musyrikin, munasaratul musyrikin wal kufar alal muslimin. Membela, menolong orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir untuk memukul kaum muslimin. Untuk memukul kaum muslimin. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhul khuruj an syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkeyakinan, i'taqadani hati, keyakinan hati bahwa ada sebagian dari umat ini yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa. Ya. Jadi Allah sampai derajat tertentu, khamr jadi air zam-zam, ya. Kelihatannya khamr, tapi diminum sampai di leher jadi zam-zam. Ini kesesatan sebagian orang, dan itu ada. Ya, dan itu ada. Jadi ada yang berkeyakinan bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak sholat, karena sholat derajat tertentu, ya sudah, ya. Cukup dengan mengingat sudah sama, lebih dari sholat misalnya. Ini kufur ini. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, berpaling al-i'rad an ta'allumi dinillahi. Ya. Berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya.
fala yata'allam wa la ya'mal bihi. Memang tidak mau, padahal punya kesempatan untuk belajar, nuntut ilmu, datang kajian, tapi memang tidak mau. Nah, ini semua ada uraiannya. Ini adalah poin-poin penting. Nah, nanti kita uraikan satu persatu. Bisa ada waktu kan ini? Baik. Sekarang kita menjelaskan poin yang pertama. Asyirku billah. Ya. Nakid yang pertama yaitu asyirku billah, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, makna syirik, ya, an yasrifal insanu syai'an minal ibadat bi ghairillah ta'ala. Seorang melakukan satu ibadah, tapi dipalingkan ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang selain Allah. Ya, untuk selain Allah. Dan syirik, ya, tentang kesyirikan ini, para ulama menyebutkan makna syirik. Ja'lu syarikin lillahi, menjadikan sekutu bagi Allah. Fi uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya, ya, rububiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sudah bahas tentang 3 macam tauhid. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka semua peribadahan kita harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan kepada kita, ya, dalam ibadah itu harus kepada Allah. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Ya, bahwa seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid rububiyah berkaitan dengan 3 hal. Ya, bahwa Allah yang menciptakan, Dia yang menguasai, dan Dia yang mengatur. Ini tauhid rububiyah. Kalau ada orang mengatakan ada orang-orang tertentu di dunia ini yang mengatur rezekinya orang. Ya, misalnya, ya, ada orang-orang tertentu yang dia yang bagi-bagi rezeki, ya, yang dia mengatur kematian misalnya, atau yang lainnya. Jadi ini syirik dalam rububiyah. Ya. Kemudian syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya dia mengatakan ada sembahan selain Allah yang namanya ini sama dengan nama Allah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, ya, mereka tidak mengenal Ar-Rahman, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rahman. Ya, itu mereka mengingkari. Nah, ini tentang syirik, ya. Nah, sekarang syirik di dalam uluhiyah tadi, dalam beribadah pada Allah Ta'ala, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ya, ini makna syirik, menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Jadi ini yang selain Allah ini disamakan dengan Allah. Taswiyatu ghairillah billah, dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hal ini khusus bagi Allah, tapi disamakan selain Allah, ada yang bisa melakukan seperti ini. Ya, ini syirik namanya. Contoh, ya, ini contoh dalam hal menyembuhkan. Orang mukmin berkeyakinan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, Dia yang sembuhkan. Ya. Kemudian ada orang berkeyakinan bahwa wali fulan ini bisa menyembuhkan. Datanglah dia kepada kuburan. Ya, ya wali fulan, istriku sedang sakit, sembuhkanlah dia. Syirik apa enggak? Syirik. Ya.
Syirik. Minta kesembuhan kepada selain Allah. Tapi kalau dia melakukan sebab, datang ke dokter, periksa, kasih obat, itu hal yang dibolehkan dalam agama. Melaksanakan sebab itu boleh. Ya. Orang mau punya anak ya lakukan hal yang dengan sebab itu seorang dapat anak adalah dengan menikah. Misalnya. Tapi tidak semua orang menikah punya anak. Itu hanya sebab. Tapi sudah melakukan sebab. Adapun dapat anak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mengatakan, kalau Allah takdirkan aku punya anak, pasti aku punya anak. Tapi aku tidak mau kawin. Ini baru masa sakit. Ya, menur. Iya. Kalau Allah takdirkan aku punya anak, pasti aku punya anak. Tapi aku tidak mau kawin. Ini periksa. Ini sakit namanya, sakit jiwa. Ya. Tapi tidak setiap orang yang kawin pun punya anak. Ini menunjukkan bahwa kita tetap melakukan sebab dan tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan. Jangan kalau sudah melakukan sebab seakan-akan sudah pasti, ya, tidak, ya. Itu juga bisa syirik kepada sebab tadi itu. Ya, bisa terjumus dalam kesyirikan. Ya. Kalau sudah berobat pasti sembuh, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi kita diperintahkan berobat. Kesembuhan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi melakukan sebab itu tidak bertentangan dengan agama. Melakukan sebab tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Kita dianjurkan. Agama menganjurkan melakukan sebab. Bayangkan Maryam binti Imran. Dan ini salah satu karamahnya beliau disebutkan oleh para ulama. Ibu Nabi Isa alaihissalam. Wanita dalam keadaan hamil tua. Diperintahkan Allah untuk pergi satu tempat, ya, yang di situ Allah sudah siapkan satu pohon korma dan sungai di bawahnya. Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan kurma matang itu langsung di depannya Maryam. Kira-kira sanggup Allah bisa nggak berbuat itu? Bisa. Tapi apa yang Allah perintahkan pada Maryam? Ya, suruh menggoyangkan pohon kurma itu. Ya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah pohon kurma itu, dia akan menjatuhkan buah kurma matang. Wanita hamil, ya, dalam keadaan mau melahirkan loh ini. Istri kita kalau mau melahirkan sudah. Jangan aduh mas bang, aduh. Ini enggak disuruh goyang pohon kurma. Ini salah satu karomah sebetulnya para ulama yang Allah berikan pada Maryam. Pohon kurma itu bukan kayak pohon bawang loh. Ya. Pohon kurma tak gampang digoyang itu. Tapi Allah menyuruh beliau. Ini artinya melakukan sebab. Dan sebab goyangan itu jatuhlah kurma itu. Jadi melakukan sebab hal yang dibolehkan. Tapi bergantung pada sebab ini yang tidak dibenarkan. Artinya bergantung 100% pada sebab. Tetap seorang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan sebab, kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usaha, kita sudah berbuat. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu taswiyatu ghairillahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang menyamakan selain Allah dan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu disamakan, ya, oleh orang yang menyamakannya. Kemudian syirik ini dalam beribadah pada Allah Ta'ala, contohnya adalah contoh syirik dalam beribadah pada Allah, yaitu berdoa kepada selain Allah, meminta pada selain Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, niscaya aku akan memberikan pada kalian, menjawab permohonan kalian. Tapi dia meminta kepada selain Allah. Nazar, menyembelih,
untuk selain Allah seperti yang saya contohkan tadi. Ya, artinya memberikan kepada selain Allah. Ya, tapi itu bukan nazar, itu hanya kepercayaan. Ya, dalam arti ya karena untuk mendapatkan penjagaan tidak diganggu oleh makhluk yang ada di sini, makhluk gaib, kita harus berikan mereka sesuatu. Apa yang diberikan? Kepala sapi misalnya. Ya, nah, kemudian dagingnya dibagikan, ya, tapi kepalanya usus ditanam. Ini syirik pada Allah Taala. Nazar, dia bernazar, ya, bahwa ini dia akan berikan kepada wali fulan. Ya, dia bernazar kalau dia mendapatkan sesuatu, dia akan berikan kepada wali fulan misalnya. Ini nazar bukan untuk Allah. Ini termasuk syirik billah. Kemudian banyak ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah, yang itu apabila kita lakukan pada selain Allah maka menjadi syirik. Ya, sujud, ruku pada selain Allah, pada ruku dan sujud hanya untuk Allah. Ya, tapi dilakukan bukan dilakukan kepada selain Allah. Maka man sarafa syai'an min hadhil ibadat, barang siapa yang memalingkan, ya, atau memberikan sesuatu dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Ta'ala, berarti dia telah berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Ya, dia telah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seorang mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik itu. Ya, dia mati dalam keadaan masih berbuat kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam dua ayat. Ayat pertama surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini dalam surat An-Nisa ayat 116. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 48, akhirnya itu beda sedikit. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni selain dosa itu. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti dia telah membuat kedustaan yang amat besar. Ya, jadi Allah tidak mengampuni dosa seorang yang kalau dia berbuat syirik dan tidak bertobat sampai mati, Allah tidak mengampuni orang itu. Dan syirik ada dua macam, ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Itu syirik kecil. Ya, contohnya seorang riya dalam amalnya, dalam sholatnya. Pada satu sholat, bukan semua sholatnya dia riya. Kalau semua sholatnya dia riya, ya munafik namanya. Ya, tapi ada satu sholat yang dia riya. Ada orang lihat, wah, orang lihat aku sedang sholat. Tapi tidak semua sholatnya dia riya. Nah, ini menggugurkan sholatnya tadi itu yang bercampur dengan riya. Artinya tidak ada pahala dan dia dosa. Dia mendapat dosa. Itu contoh syirik kecil. Ya, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, kemudian ada syirik yang besar. Ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seorang mengatakan Allah punya anak, jelas kafir, keluar dari Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billahi. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu,
faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Orang yang menyekutukan Allah dan suatu sampai mati, Allah haramkan baginya surga. Ya, tidak halal surga baginya. Artinya apa? Selamanya kekal dalam neraka. Nauzubillah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang musyrikin itu tidak akan memiliki penolong-penolong. Ya. Jadi syirikan dosa terbesar. Apabila seorang tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika dia mati dalam keadaan syirik. Kemudian, di antara bahaya syirik, yang pertama adalah bahwa inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, yang amat besar. Mengapa syirik itu kezaliman paling besar? Karena lawan dari az-zulm adalah al-adlu. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Orang yang adil itu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil namanya. Ya, orang yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil namanya. Nah, kenapa syirik dikatakan kezaliman? Karena mereka meletakkan posisinya hamba pada posisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semestinya ya hamba ini pada posisinya sebagai hamba, diposisikan sebagai hamba. Tapi orang musyrikin meletakkan hamba ini pada posisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kezaliman terbesar. Ya. Kezaliman yang terbesar. Wahai Allah, Nabi sallallahu Allah Ta'ala berfirman ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya. Ya, orang yang adil yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu, ya. Mereka dan adil mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keadilan yang paling adil adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada yang berhak mendapatkan tempat peribadatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang patut diibadahi hanya Allah. Adapun selainnya tidak. Selainnya tidak. Ya, jadi syirik adalah kezaliman yang amat besar karena dia memberikan haknya yang semestinya ini hak Allah, diberikan hak ini kepada makhluk Allah. Ya, semestinya hak ini milik Allah, kita beribadah pada Allah itu haknya Allah, tapi hak ini diberikan pada selain Allah. Maka dia merupakan kezaliman yang amat besar. Kemudian bahwa di antara bahaya syirik adalah seorang menzalimi dirinya sendiri. Karena seorang hamba manusia itu Allah telah menempatkan dia pada tempatnya yang mulia, ya, yaitu dia dan beribadah hanya kepada Allah. Tapi dia menghinakan dirinya sendiri, ya, beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia menghinakan dirinya. Ya. Makanya ketika Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu menghadap Kisra Persia, pemimpin Persia dulu, ya, kata pemimpin Persia, apa sih yang kamu inginkan? Karena Abdullah bin Hudzafah ditugaskan untuk memberi surat kepada Kisra Persia agar dia mau memeluk Islam. Kemudian si surat Rasulullah SAW disobek-sobek sama pemimpin Persia itu. Makanya Rasulullah langsung ketika mendengar bahwa suratnya disobek oleh Raja Persia, kata Nabi SAW, mazzaqallahu mulkahu, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Ya, sampai hari ini tidak akan kembali Persia lagi. Ya, karena dia menyobek surat Rasulullah SAW. Kemudian Kaisar Persia mengatakan kepada
Abdullah bin Hudzafah, apa sih yang diinginkan? Ini kalian ingin makanan, kita berikan kalian makanan. Kalian ingin ini, kami berikan. Ya, kata Abdullah bin Hudzafah, kami ya diutus ya untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia agar mereka beribadah kepada Rabb-nya manusia. Itu misi kami. Ya, itu misi kami. Jawaban dari Abdullah bin Hudzafah kepada Kisra Persia. Jadi untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat syirik, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah memuliakan dia, ya, tapi dia menghinakan dirinya dengan beribadah kepada selain Allah, ya, dengan dia menghinakan dirinya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, naudzubillah. Jadi kita ini harus banyak bersyukur. Ketika melihat ada sebagian kaum musyrikin datang ke berhala-berhala mereka, tunduk, patuh, masya Allah, khusyuk. Wallah sedih hati ini sebetulnya. Kesian orang-orang ini. Ya. Dan betapa mulianya Islam. Ya. Berhala yang datangi, dilewati burung, cepret, kotorannya kena. Walau dia bisa menghilangkan kotoran itu. Iya. Panas terik matahari. Ya. Tidak bisa payung, dipayungi. Kok minta kepada benda ini? Subhanallah. Di mana akal? Iya. Jadi kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah alal Islam. Ya. Kita bersyukur pada Allah diberi hidayah Islam. Diberi hidayah iman. Banyak bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu banyak bersyukur, aku akan menambah ya nikmat kepada kalian. Nah, ini pembahasan kita sementara untuk pagi ini. Jadi pembatal Islam pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik ada macam-macamnya. Kemudian juga disebut oleh para ulama bahwa kezaliman itu ada 3 macam. Saya pernah ini, kezaliman yang tidak diampuni yaitu syirik kepada Allah taala. Karena seorang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat. Kemudian kesyirikan yang tidak akan dibiarkan, itu kezaliman di antara hamba-hamba Allah dalam darah, harta, dan kehormatan. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa seorang hamba dengan Allah Ta'ala tidak kaitan dengan yang lainnya. Ini 3 macam kezaliman. Zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Yaitu syirik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, zulmun la yutrak. Kezaliman tidak akan dibiarkan. Akan diadili oleh Allah Ta'ala. Tidak selesai di dunia, akan selesai di akhirat. Itu kezaliman antara manusia, hamba-hamba Allah. Kemudian yang ketiga, zulmun yughfar. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa seorang hamba dan Allah Ta'ala berkaitan antara dia dan Allah dalam hubungan dia dengan Allah saja. Tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Cukup ya? Baik. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.